Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Mengucap syukur untuk pagi yang indah ini, kita berada di hari Minggu yang pertama di bulan Januari. Berkat Tuhan yang luar biasa kita bisa masuk bersama-sama di tahun 2024 ini. Biarlah sukacita damai sejahtera Tuhan selalu melingkupi setiap kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Mari kita mau mempersiapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita mau masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Di dalam tahun 2024 ini kita mau mengawali. Kita mau katakan, kami perlu Kau Tuhan. Kami selalu perlu hadirat-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Kau selalu ada dalam hati kami, di dalam pikiran kami. Untuk itu mari kita lebih lagi kepada Tuhan, masuk di dalam hadirat Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita satu dalam doa, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Terima kasih Bapa dalam sorga buat pagi yang indah ini, Tuhan. Biar nafas kehidupan baru Kau berikan dalam kehidupan kami, memuliakan nama-Mu, menyucikan Tuhan. Biarlah Kau menikmati ibadah kami pada pagi hari ini, Tuhan. Kau tutup bungkus dari awal pertengahan hingga pada akhirnya nanti. Biarlah berkat sorak-sorai kemenangan kami rasakan. Ada sukacita damai sejahtera yang baru kami rasakan dalam hari ini, Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami membuka ibadah kami, mulai ibadah kami dalam satu nama, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita menyiapkan hati kita, Bapak, Ibu, Saudara. Kita mau lebih lagi pada Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, Kau Tuhan. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, ku perlu Kau, Tuhan. Menjamah hatiku, kami perlu. Kau Tuhan di hidupku, hanya Engkau Tuhan mengerti yang kami perlu. Amin, amin. Kau ada Tuhan di hatiku, Kau di pikiran kami, Tuhan. Di pikiranku dan bawaku, bahwa kami selalu dekat dengan-Mu, Tuhan. Kau tinggal, Kau di hatiku, Kau
Kau di pikiran kami Tuhan. Amin Lord, yes. Bahwa semakin dekat denganmu Yesus, di mana Kau tinggal, ku perlu Kau Tuhan. Menjamah siap hati kami, hatiku, kami perlu Kau Tuhan. Perlu Kau Tuhan. Tuhan yang ku perlu, kami perlu Kau Tuhan. Tuhan, Kau menjamah siap hati kami Yesus. Hatiku kami perlu. Kami perlu Kau Yesus. Oh, di hidupku. Haleluya. Engkau Tuhan. Kau yang mengerti setiap hati kami. Kau mengerti setiap pikiran kami Tuhan. Hanya Engkau. Engkau Tuhan yang ku perlu. Mari kita katakan, ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau. Jamah hatiku, ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Kau yang menyertai setiap langkah kehidupan kami. Hanya Engkau Yesus. Kau yang mengerti setiap hati kami, mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Kami perlu Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Menjamah siap hati kami Yesus. Oh Yesus, kami perlu. Kami perlu Kau di hidup kami. Di hidupku. Oh, kami Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan. Ku yakin Kau nyata di sini.
terbatas, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kau Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Dengan penuh sukacita, hey, kita masuk gerbang bersyukur, hey. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia, tiuplah sangkakala. Hey. Musik dan tarian, Semua makhluk di bumi dengan segenap hatimu, mari kita naikkan pujian ini. Yeay. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, haleluya. anugerahnya kekal selamanya. Sebab Kau Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi kita ulang laguin dari awal. Masuk gerbangnya, masuk gerbangnya bersyukur. Haleluya. Hey. Dengan penuh pujian, Mari kita naikkan pujian syukur kita. bersuka di hadirat, Bersuka dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. agung namanya. Say, puji dia tiuplah sangkakala. Haleluya. Musik dan tarian, Kita menari bagi nama Tuhan pada pagi hari. semua makhluk di bumi di surga Dengan senap hati naikkan pujian. Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kau Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita naikkan jempol kita, katakan Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Haleluya, amin. Yeay. Tuhan baik, Kau Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kau Tuhan Yesus kami yang baik, Tuhan baik, Kau Tuhan baik, Tuhan baik, Kau Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi Kau Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahmu Tuhan. kekal selamanya. Yeay. Sebab Tuhan baik, Anugerahnya kekal selamanya. Puji nama Tuhan. Yeay. Kami bersorak bagi namamu Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita mau masuk dalam hadirat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau mempersiapkan hati kita. Biarlah Tuhan Yesus memenuhi setiap hati pikiran kita, melembutkan setiap hati pikiran kita. Firman Tuhan siap masuk dalam kehidupan kita, menjadi berkat baru
menjadi sukacita dan damai sejahtera baru dalam kehidupan kita. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami masuk lebih lagi kepadamu Tuhan. Dekat lebih kepadamu Tuhan. Amin Yesus. Yes. Amin Yesus. Amin Yesus. Thank you Lord. Dengan hadir-Mu, Yes. Biar Kau mengalir dalam kehidupan. ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa kami dekat Tuhan. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Kami rindu Kau Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami mengangkat setiap tangan kami. Ku Yesus. mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi kami, dengan Tuhan. kasih-Mu, Dengan kasih setiamu Yesus. diam di hadirat-Mu. Hatiku Dengan hadir-Mu, ku rindu memandang suara-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. bawaku dekat dalam hati-Mu. Kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Oh, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Anak-anak sekolah minggu dipersilahkan masuk. Hadirat-Mu, Mengangkat tanganku, angkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu. penuhi dengan kasih-Mu, diam
Anak-anak sekolah minggu, mari semua sikap berdoa. Mari sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mau beribadah, kami mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua supaya kami bersemangat, kami memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati guru-guru sekolah minggu, berkati kakak-kakak pendamping. Semua kami diberkati, nama Tuhan dipuji selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan masuk di kelas ya Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Haleluya. Mari nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh kita minta kepada Tuhan. Dengan hadir-Mu ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat Dalam hati-Mu, dalam hati-Mu kami rindu mendengar suara-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Kasih-Mu diam di hadirat-Mu. Ini kami Tuhan. Kami siapkan hati, pikir, perasaan kami untuk ditabur benih kebenaran firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus, buat kami mengerti, sanggupkan kami melakukan firman. Sebab Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan bagi setiap orang yang percaya. Ini kami Tuhan yang akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkenanlah atas puji-pujian kami, penyembahan kami. Dan kini kami siap untuk belajar. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur dan siap merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan setiap kita yang siap merenungkan kebenaran firman Tuhan,
Mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat hari Natal, selamat tahun baru. Amin. Iya. Kita tiba di bulan Januari dan tidak terasa sudah 1 minggu lagi toh. Ini hari pertama di bulan Januari. Bulan yang dalam mitologi Yunani Romawi itu diambil dari nama seorang dewa yang mukanya 2. Bukan muka, maksudnya mukanya itu menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Janus ya begitu. Ya memang nama-nama bulan yang kita pakai itu kan adopsi begitu ya. Januari, Februari, Maret, April, apalagi. Bahkan nama Kaisar Agustus pun ditambahkan di situ ya. Lalu kemudian orang bilang begini, kekristenan itu pagan, menyembah dewa-dewa dan berhala. Padahal yang namanya adopsi, ya apa istilah yang tepat ya, akulturasi budaya dan apapun istilahnya sebenarnya, satu suku bangsa di dunia ini pun tidak ada yang terlepas dalam hal itu. Dalam segi bahasakah, budayakah, dan lain sebagainya. Itu hal yang biasa begitu. Kenapa saya katakan ini? Karena beberapa saat yang lalu saya sempat nonton video, dan video ya polemikus lah gitu, yang coba menggocok iman Kristen lewat Alkitab yang dibaca, tapi kemudian sepotong-sepotong dan itu membingungkan orang Kristen yang ditanyai begitu. Nah, itu repot itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, sesuai dengan tema yang kita akan pelajari hari ini, yaitu iman dan firman Tuhan, maka sebelum kita merenungkan tentang topik ini yang terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, gereja di Roma, dan kepada gereja juga saat ini, saya mau mendorong kepada saudara dan saya, mari belajar. Amin. Mari kenal. Sebab bisa saja kita kemudian iman kita kandas karena kita tidak mengenal. Nah, itu pengenalan. Ya, mari kita buka Alkitab kita, Roma pasal 10 ayat 16 sampai ayat ke-21. Kita akan baca berbalasan. Saya mulai membaca dari ayat yang bernomor genap dan Bapak Ibu yang bernomor ganjil. Ya. Kita kadangkala yang namanya orang ini kadangkala unik juga. Kenapa saya bilang bernomor ganjil? Karena kadangkala ada yang protes. Mari kita akan membaca, Bapak Ibu membaca ayat-ayat yang ganjil. Lalu orang mengerti, ayatnya ganjil. Bukan begitu. Kadangkala kita agak sedikit apa begitu ya, agak sedikit rasa-rasa mau mencubit saja begitu ya. Oke. Demikian firman Tuhan. Tetapi, kok langsung masuk dengan kata tetapi? Karena ada ayat 15 di atas, ayat 14. Karena ini surat, ayatnya tidak terpisah-pisah seperti di Alkitab kita dan tidak ada nomor. Begitu ya cara membacanya. Sebenarnya tidak ada nomor ayat, tidak ada judul perikop, tidak ada pasal waktu ini ditulis. Tetapi untuk memudahkannya, makanya ada ditambahi judul ketidakpercayaan begitu. Kok kitab suci ditambah-tambahi? Itu lagi jadi persoalan untuk orang yang rese, yang tidak mengerti akan sesuatu kebenaran yang apa yang Alkitab katakan. Oke. Tetapi tidak semua orang menerima kabar baik itu. Ada di atasnya bahwa ada pemberitaan kabar baik, ada pemberitaan Injil. Basyirun Jaidah. Ya, Bisri ya.
Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Dan kemudian Rasul Paulus mengutip seperti Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Ayat 17. Ya, iman timbul, iman datang, iman lahir. Dari apa? Dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Pendengaran akan firman Kristus. Sudah selesai khotbah sebenarnya. Ayat 18. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Ini pertanyaan retorika ini. Seperti pertanyaan, adakah orang yang tidak mau dikasih uang? Gitu toh, itu pertanyaan retorik. Tidak perlu dijawab dan dijawab juga boleh lah, tapi kita sudah tahu. Sama dengan pertanyaan ini. Adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ayat 19. Ya, ayat 18 bilang begini, adakah mereka tidak mendengarnya? Mereka dengar. Dan ayat 19, persoalannya mereka tidak merespon. Begitu. Oke, ayat 19, kemudian ayat 20. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan, Allah yang berfirman lewat Nabi Yesaya, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Artinya orang di luar Israel pada saat itu. Oke, ayat 21. Ya, tetapi tentang Israel, ia berkata, Nabi Yesaya, sepanjang hari aku Tuhan telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Begitu. Jadi kepada Israel disampaikan tapi mereka tidak menanggapi. Tetapi kemudian Allah menyatakan dia berkenan kepada orang-orang yang dianggap goyim oleh orang Israel, dianggap kafir oleh orang Israel. Sehingga Allah juga berkata bahwa sepanjang hari saya terus mengulurkan tanganku kepada bangsa-bangsa itu, kepada bangsa-bangsa, maksudnya Israel yang tidak taat, yang membantah itu. Kepada bangsa di luar Israel, Allah membuka dirinya. Aku berkenan dijumpai, aku berkenan untuk ditemui. Begitu. Oke, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari lihat slide yang kedua. Tadi judulnya iman dan firman Tuhan. Bahwa iman tidak timbul begitu saja, tapi dia tumbuh dan pertumbuhannya melalui proses. Jadi tidak tiba-tiba iman celing begitu, tidak. Karena tadi kita baca toh, iman timbul, iman datang, iman lahir. Iman itu ada. Dan dikatakan dia ada, dia timbul, dia datang dari pendengaran. Maka hari ini kita akan belajar bagaimana proses iman itu timbul, datang, lahir, ada, kemudian bertumbuh, dan kemudian menghasilkan buah, melahirkan percaya. Percaya di sini artinya buah dari iman itu. Berdasarkan nats ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk itu kita perlu mendengar terlebih dahulu tentang firman Tuhan. Amin. Ini syarat mutlak. Berdasarkan bacaan kita tadi Roma 10 ayat 17, iman timbul, iman datang, iman itu ada dari pendengaran akan firman Kristus. Dengar. Itu dasar utamanya tuh. Dari mana?
dari firman Tuhan. Bahwa aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani tentu baik dan memang perlu. Tetapi sekali lagi itu bukan sumber pertumbuhan iman. Termasuk pelayanan juga baik dan memang perlu. Tetapi ternyata itu bukan sumber iman. Karena sumber iman yang kita baca tadi adalah mendengar firman Tuhan. Dan puji Tuhan, untuk bicara tentang mendengar itu bisa melalui berbagai macam cara. Slide berikutnya. Cara yang pertama, ya saat teduh pribadi, baca sendiri. Metode cara bacanya terserah. Tidak ditentukan tuh. Kemudian mendengarkan khotbah, berbagi firman lewat WA kah, begitu kan? Nanti ada satu contoh sebentar, semoga saya ingat tentang WA pagi hari ini. Kemudian ada PA, pendalaman Alkitab. Ini penting. Kenapa? Ya, banyak orang Kristen yang tidak bertanggung jawab atas imannya. Satu contoh, memang Bapak Ibu tinggal kalau sering main di dunia maya, walaupun jangan terlalu di dunia maya karena kita hidup di dunia nyata. Ada seorang pengajar lucu betul, dia bertemu dengan orang Kristen begini. Gini. Ada ayat toh, kasihilah musuhmu. Oh iya, benar. Sebut saja namanya lah, Dondi begitu. Pak Agus pasti kenal nih. Oh ya, oke. Satu kali engkau jalan, lalu engkau dirampok orang, diambil barang-barangmu. Lapor polisi tidak? Oh ya, lapor polisi dong karena saya Lalu ayat yang menyatakan kasihilah musuhmu. Dia garuk kepala, iya juga bingung dia. Saya tidak tahu cerita lanjutannya. Jangan sampai langsung murtad. Kenapa demikian? Karena kita tidak bertanggung jawab atas iman kita. Dan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas iman kita, kekristenan yang melekat pada kita adalah baca, diskusikan, mari berbagi. Tuhan pakai banyak hal di dunia ini sekarang untuk buat saudara dan saya mengerti tentang firman. Bahkan sekiranya kita jauh dari apa yang kita sebut dengan dunia internet, ada Maha Guru Agung, yaitu Allah itu sendiri yang memberi saudara dan saya untuk mengerti, yaitu Roh Kudus. Amin. Orang-orang dulu yang belum kenal dunia internet tuh bisa juga paham dan mempertahankan iman mereka sedemikian dari serangan, dari rupa-rupa ajaran, karena Roh Kudus. Apalagi sekarang begitu, ya toh? Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekali lagi iman timbul, iman datang, iman ada melalui pendengaran. Dan pendengaran itu bisa dengan rupa-rupa cara. Salah satunya adalah itu tadi, saat teduh, mendengar khotbah, dengarkan bisa saja lewat media dan sebagainya, termasuk pendalaman Alkitab. Jangan sampai seperti yang lalu juga saya cerita tuh, dengan perempuan ini, yang guru yang tadi lagi nih bilang, kalau waktu itu engkau hadir di peristiwa penyaliban Yesus, engkau mengasihi dia, mau tolong tidak? Oh iya dong, saya akan menolong dia supaya tidak terjadi itu penyaliban. Betul. Kalau tidak terjadi penyaliban berarti dosamu tidak ditebus. Bingung perempuan itu. Karena kita tidak bertanggung jawab atas iman kita. Pun kalau ada hal-hal perkara yang kita tidak mengerti, jangan terlalu cepat-cepat terkaget-kaget lalu meninggalkan Tuhan. Terlalu banyak hal yang Tuhan bisa pakai supaya saudara dan saya mengerti. Amin. Ada saudara seiman kita, ada para guru-guru yang bisa mengajarkan tentang hal itu. Tetapi lebih daripada semuanya itu ada Roh Kudus yang akan buat saudara dan saya mengerti. Amin. Ya.
hari ini salah satu yang saya dapat berkat ketika kita nyanyikan sebab Tuhan baik. Saya tidak merasakan lagi, bukan tidak merasakan maksudnya tidak, bukan begini, saya ada pada level berikutnya. Sebab Engkau baik bukan pada saya, tapi saya merasakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang, kepada saudara, bapak, ibu yang mengalami kebaikan Tuhan. Bisa saudara rasakan ini? Saya gini, kebaikan Tuhan itu bukan hanya saya mau perkatakan Engkau baik terhadap saya, tetapi kemudian saya bisa menikmati kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan kepada Bapak Ibu. Dan hari ini saya alami itu. Karena saya buka di Facebook, orang berlibur kemana begitu toh, ada siaran langsung, pergi kemana-mana. Lalu saya bilang baiknya karena mereka libur Natal, libur waktu saya ikut bersuka. Dan hari ini hal itu berdasarkan lagu itu, saya diajarkan menikmati kebaikan Tuhan melalui kebaikan Tuhan yang dikerjakan kepada Bapak Ibu. Puji Tuhan. Makanya saya sangat bersuka cita. Ternyata waktu kita berkata sebab Engkau baik, bukan hanya persoalan dia melakukan kebaikan itu terhadap diri kita, tetapi kita bisa menikmati Tuhan baik terhadap orang-orang lain. Hari ini itu yang saya rasakan. Karena beberapa saat sebelumnya banyak-banyak saya lihat, banyak-banyak saya mendengar. Puji Tuhan. Dari mana itu? Saya percaya dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Yang membuat iman saudara dan saya timbul, ada, datang dan bertumbuh, kemudian berkembang dalam kehidupan saudara dan saya. Sekali lagi, sumbernya adalah firman. Karena itu ikralah, bacalah, baca. Kalau bahasa Ibrani itu kere. Ikra, kere. Begitu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apapun persoalan yang kita hadapi sehubungan dengan pemahaman tentang iman kekristenan kita, jangan cepat-cepat kaget-kaget. Amin. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Oke. Yang kedua, berikutnya, bagaimana proses iman seseorang timbul, dia bertumbuh kemudian melahirkan buah, yaitu percaya. Pertama, kita perlu mendengar firman Tuhan. Yang kedua, perlu memberitakan firman Tuhan. Yang kedua, perlu memberitakan firman Tuhan. Ayat 18. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Oh tidak, memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Bagaimana bisa itu terwujud? Karena ada orang yang memberitakan, karena ada orang yang syiarkan, karena ada orang yang terlibat dalam evangelisasi, memberitakan. Firman Tuhan dapat tersebar lebih luas jika ada orang yang memperdengarkannya. Persoalannya kadangkala kita ini nyanyi saja, hai siarkan di gunung, dan seterusnya. Kata syiar itu hai wartakan, hai ceritakan. Iya tahu? Iya tidak? Iya. Firman Tuhan dapat tersebar lebih luas jika ada yang mendengarnya, memperdengarkannya. Oke? Menjadi pemberita firman tidak hanya untuk mereka yang bisa berkhotbah. Betul sekali. Iya toh? Karena yang berkhotbah kan terbatas, paling-paling di hari Minggu. Iya tidak? Iya. Maka sesungguhnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara dan saya, kita semua adalah rasulnya Tuhan Yesus.
utusan untuk memberitakan kabar baik. Amin. Apa yang kita beritakan? Ya sederhananya, Yesus lahir. Firman Allah telah turun menjadi manusia dalam peristiwa Natal. Kemudian dia mati dalam penderitaan disalib sebagai kurban penghapus dosa. Tetapi syukur kepada Tuhan, dia bangkit mengalahkan kematian, sehingga lewat matinya kita diperdamaikan, lewat bangkitnya kita oleh hidup yang kekal. Dia naik ke sorga, dia beri Roh Kudus, lalu dia akan datang kali kedua. Itulah Injil. Demikian Rasul Paulus bilang, intinya sudah kuberitakan kepadamu di surat kepada gereja di Korintus. Lalu kalau kita ditanya banyak-banyak perkara dan kita memang tidak mengerti untuk hal itu, tinggal bilang, sabar bro, saya belum tahu untuk perkara itu. Ya toh? Itu bertanggung jawab atas iman kita. Begitu. Perlu ada yang memberitakan firman Tuhan. Dan menjadi pemberita firman tidak hanya untuk mereka yang berkhotbah. Tetapi yang penting juga adalah pemberitaan firman Tuhan itu bukan hanya melalui perkataan, lisan, tapi juga laku, tindakan, perbuatan. Slide berikutnya. Tetapi yang penting juga adalah bagaimana kita hidup, menghidupi firman itu. Itu juga pemberitaan. Amin? Amin? Iya. Tapi sekali lagi, menghidupi firman Tuhan tidak serta-merta meniadakan pewartaan. Oke? Kan ada orang bilang begini, yang penting kita berbuat baik. Tidak usah bicara, tidak bisa. Tindakan karitatif, diakonia dan segala tindakan belas kasih, kebaikan, itu tidak bisa meniadakan pewartaan. Karena pada hakikatnya Injil itu adalah berita yang harus disampaikan dan harus dihidupi. Lisan dan laku, perbuatan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti tadi disampaikan, saya katakan awal, bahwa bukan hanya para pengkhotbah, tetapi Bapak Ibu dan saya juga bisa memberitakan firman itu lewat tindakan. Kenapa demikian? Karena memang kadangkala tindakan kita itu lebih berbunyi nyaring dibanding dengan perkataan. Satu kali ada seorang guru mengajar kepada anak-anak didiknya, kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah ini. Setiap anak-anak yang makan permen, kue atau apapun, mestinya bungkusnya, kulitnya itu harus dibuang di tempat sampah. Lalu suatu kali ibu itu duduk di kantin makan, dan di situ juga ada murid-murid. Lalu dia membuang sampah sembarang di kantin itu. Maka murid-muridnya tidak respect lagi kepada guru itu. Kenapa? Karena tindakan, berbicara, bersuara lebih nyaring dari perbuatan. Ini yang saya maksudkan. Ini cerita saya kembangkan dari WA pagi ini yang saya baca, dan itu memberkati sesuai dengan firman ini. WA di mana saya lupa. Di grup apa ya? Siapa yang MK3 kalau tidak salah. Ya, Madere MK3 kah? Cerita ini begitu, maksudnya tentang guru itu. Maka kita perlu mendengar firman Tuhan. Kita perlu memberitakan. Amin. Amin. Yang berikutnya, yang ketiga, yang dimaksudkan tiga di sini bukan bicara tentang
peringkat, tapi ini level. Maksudnya gini, mana yang duluan kah? Kita beritakan dulu atau kita mengerjakannya? Atau kita mengerjakannya dulu, sesudah itu baru kita beritakan. Bukan begitu maksudnya. Ini bukan bicara tentang peringkat 1, 2, 3, bukan. Tapi ini bicara tentang level. Kita kerjakan bisa saja di dalamnya bersamaan. Oke. Kemudian yang ketiga, perlu respon terhadap firman Tuhan. Ayat 19 sampai 21 saya baca. Tadi itu sudah dibacakan bahwa perkataan itu sampai ke ujung bumi. Ayat 19 bilang begini, tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapinya? Adakah mereka merespon? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, jadi perkataan Tuhan lewat mereka. Nabi itu kan begitu, nafi itu Tuhan bicara kepada umat lewat mereka. Begitu. Supaya Bapak Ibu juga jangan sampai Bapak Ibu dengar khotbah atau dengar hal-hal yang bicara menentang kekristenan lalu bicara begini, coba kitab suci apa itu? Itu perkataannya manusia itu. Begitu, Musa berkata atau iya kadang-kala kan begitu. Kita kadang-kala dituntut bahwa kitab suci itu harusnya Allah sendiri yang bicara. Begitu, bukan begitu. Lihat ya. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapinya? Pertama-tama Musa berkata. Jadi Musa mengulangi menjadi apa? Penyambung lidah Tuhan. Aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Kemudian Yesaya juga berkata, perkataan Yesaya menyambung perkataan Tuhan begitu atas nama Tuhan. Karena kan Tuhan tidak berbicara hai umatku begitu kan. Begitu ya. Lalu Yesaya begini, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Tuhan bilang begitu. Aku membuka diriku untuk dijumpai oleh mereka di luar engkau orang Israel. Aku telah menampakkan diri, menyatakan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Makanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau Bapak Ibu lagi rame-rame suka bicara tentang suku Israel yang hilang, ada 10 suku Israel yang hilang toh, yang lagi dicari. Saya mau bilang, Bapak Ibu dan saya adalah ke 10 suku itu. Tidak usah pusing-pusing. Ada yang mengklaim, oh ada sebagian suku di Batak sana, itu adalah 10 suku yang hilang. Kemudian ada yang di wilayah Maluku Tenggara, Tanimbar. Kemudian ada yang mengaku pokoknya diseram dan sebagainya. Tidak usah pusing. Suku yang hilang itu Bapak Ibu dan saya. Karena itu Tuhan datang kepada suku Israel yang hilang itu. Kawanan domba dari Israel yang hilang. Begitu toh? Walaupun perlu juga untuk sesekali lah baca atau dengar tentang, supaya kita juga tidak kehilangan apa ya, kita tidak ketinggalan. Oh 10 suku, oh kenapa ada 10 suku Israel yang hilang? Oh gitu, suku-suku apa itu saja? Oh gitu kan. Lalu kemudian, tapi saya mau katakan, di belakang dari pertengkaran, yang mana sih suku yang hilang itu? Ada yang bilang di Pashtun, di Afghanistan sana, suku-suku Kurdi, bahkan beberapa ada suku di Jepang seperti orang-orang Ainu itu ada budaya-budaya Jepangnya dan sebagainya. Sudah, tidak usah bertengkar tentang itu. Suku yang hilang dari 10 suku Israel itu saudara dan saya. Karena itu Tuhan bilang begini, aku datang untuk mencari kawanan domba Israel yang hilang. Saudara dan saya toh. Mana buktinya ini bacaannya? Aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Itulah kasih karunia. Lalu bagaimana dengan Israel? Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Sepanjang. Maka ujung dari semuanya ini, Tuhan terus mengulurkan tangannya kepada bangsa yang tidak taat dan yang terus membantah itu. Dan pada kesudahannya ketika mereka menerima itu,
selesai. Kesudahan segala sesuatu selesai. Begitu tuh. Begitu kronologisnya dunia ini. Makanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sampai sekarang orang Yahudi masih banyak yang tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Masih menantikan Mesias, walaupun ada juga yang sudah percaya. Yang disebut dengan Yahudi Mesianik itu. Makanya waktu kami pergi dengan Mader itu, kami dipandu oleh seseorang yang Yahudi Mesianik. Ibadah masih hari Sabtu, Sabat, tidak makan babi, tapi percaya Mesias itu Yesus Kristus. Begitu. Oke. Perlu respon terhadap firman Tuhan. Meskipun orang Israel sering membanggakan diri sebagaimana kita baca di Alkitab sebagai bangsa pilihan. Walaupun ini tidak bisa diganti. Tidak bisa kita pungkiri itu. Bahkan Tuhan Yesus sendiri bilang, keselamatan jalurnya itu lewat orang Israel. Itu tidak bisa diganti. Begitu. Walaupun sampai sekarang masih banyak orang Israel yang tidak percaya Yesus sebagai Mesias. Mereka masih menunggu Mesias yang lain. Makanya secara statistik lebih banyak orang Arab, suku-suku Arab yang menerima Yesus sebagai Tuhan dibanding orang Yahudi atau orang Israel yang menerima Yesus. Seperti orang Palestina itu suku-suku Arab tuh banyak yang Kristen dibanding orang Israel. Tapi kalau telah genap bilangan dari orang-orang Israel yang dimana Tuhan terus mengulurkan tangan dan terus menghendaki mereka berbalik, maka kesudahan segala sesuatu selesai. Begitu kronologisnya. Oke. Meskipun sering membanggakan diri sebagai bangsa pilihan, namun Israel adalah bangsa yang tidak merespon firman Tuhan dengan semestinya. Yaitu puncaknya itu adalah ketidakpercayaan mereka kepada Yesus Kristus Sang Mesias. Slide berikutnya. Seperti yang kita baca tadi, meskipun firman Tuhan sudah diperdengarkan sampai ke seluruh dunia, bangsa Israel belum merespon. Artinya masih ada yang belum. Kumpulan kecil yang merespon. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini perlu menjadi pelajaran bagi kita. Kita yang telah mendengar, bahkan kita yang telah memberitakannya, perlu selalu merespon firman yang kita dengar, bahkan yang kita perkatakan. Dan respon terbaik atas firman Tuhan itu adalah dengar dan mengerti. Kenapa perlu mengerti? Supaya tindakannya benar. Oke? Matius pasal 13 ayat 23 itu, salah seorang membaca dulu tolong. Matius pasal 13 ayat 23. Ada perumpamaan tentang benih yang jatuh ya. Jatuh di tanah berbatu-batu di pinggir jalan. Kemudian ada yang dipeluk dengan belukar, tapi ada yang jatuh di tanah yang gembur. Kemudian penjelasannya di Matius 13 ayat 23. Tolong Pak Yohanes baca dulu yang suara-suara keras. Ya. 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 Mendengar firman itu dan mengerti. Ya, dengar dan mengerti. Karena itu penting. Iman timbul dari pendengaran. Ya, iman ada. Iman lahir. Iman datang dari pendengaran. Tapi pendengaran itu hukumnya komplit dengan pengertian. Karena itu Tuhan Yesus bilang, siapa yang bertelinga hendaklah dia mendengar. Kan kita bisa bertanya, iyalah yang bertelinga pasti mendengar.
Lalu kenapa Tuhan Yesus bilang, siapa yang bertelinga hendaklah dia mendengar, itu bicara tentang dengar, bukan hanya sekedar dengar, tetapi dengar dalam pemahaman. Amin. Amin. Dengar firman, beritakan, lakukan. Dengar, beritakan, lakukan. Bukankah kita harus lakukan dulu baru kita beritakan? Seperti yang saya katakan tadi, melakukan firman itu juga adalah wujud nyata dari pewartaan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita yang mendengar kebenaran firman Tuhan lalu tidak meresponi dengan menghidupinya, melakukan, Yakobus pasal 1 ayat 22 dikatakan menipu diri sendiri. Saya duduk dan renungkan begini, bayangkan ya. Dengar tidak lakukan itu sama tipu diri. Tapi bagaimana dengan saya yang bukan hanya dengar, tapi yang bicarakan tapi tidak lakukan? Itu bukan hanya sekedar tipu diri, tapi bunuh diri. Iya. Iya toh? Dengar tidak lakukan sama dengan tipu diri. Tapi jangan takut. Ada bedanya itu. Antara gagal melakukan dengan tidak melakukan. Bapak Ibu mengerti? Ada bedanya antara gagal melakukan dan tidak melakukan. Karena bicara gagal melakukan, seperti yang selalu saya bilang, jatuh 5 kali, bangun 6 kali. Tapi kalau tidak melakukan, itu memutuskan. Nah, itu yang bahaya tuh. Tetapi saya percaya, ketika kita gagal melakukan sesuatu hal yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, lalu kita berkomitmen, kita berdiri, lalu kita lakukan lagi, Tuhan akan memampukan saudara dan saya untuk kemudian menjadi kuat. Amin. Iya. Makanya kadang-kala saya ada sedikit gila kalau untuk hal ini. Maksudnya kalau saya tahu, baru diri saya memutuskan untuk tidak mau tahu. Begitu. Tetapi jangan takut. Yakobus pasal 1 ayat 25, bahwa orang yang dengar kebenaran firman Tuhan dan tentunya mengerti sebagaimana Matius 13 ayat 3, dia lakukan, upah menantinya, bahagia dan berkat ada padanya. Baca lagi Pak, Yakobus 1 ayat 25. Ya. Tetapi barang siapa merenungkan kebenaran firman Tuhan sedemikian sampai ia memahaminya. Ya. Dan ia bertekun di dalamnya, ia melakukannya. Sekalipun kadang-kala dia gagal, dia bangkit, dia lakukan, dia gagal, dia lakukan. Bertekun di dalamnya. Ya. Ya. Ia akan makarios. Ia akan diberkati. Ia akan berbahagia. Ia akan beruntung karena tindakannya itu, oleh perbuatannya itu. Maka Amsal 13 ayat 13 berlaku. Siapa menghargai firman, dia dengar, mengerti dan lakukan, upah. Tapi sebaliknya, yang tidak menghargai kebenaran firman Tuhan, dengar, mengerti, tidak mau lakukan, bahkan dia yang menyampaikan tetapi memutuskan untuk tidak mau melakukannya, tinggal tunggu tanggal mainnya. Ya. Makanya kadang-kala kan hidup kita kemudian kita pikir, kenapa saya tidak damai sejahtera begini, kenapa saya sengsara begini? Karena seperti itu.
Tapi sekali lagi mari lihat Yakobus 1 ayat 25 tadi. Dengar, bertekun, ada upah yang menanti saudara. Siapakah yang tidak mau berbahagia? Siapakah yang tidak mau diberkati? Siapakah yang tidak mau beruntung? Itu pertanyaan retorika, tidak usah dijawab. Kita sudah mengerti tentang itu, bahwa kita semua mau. Karena itu kita perlu merespon firman Tuhan. Amin. Ayat terakhir Yakobus 2 ayat 17. Yakobus 2 ayat 17 Pak Yohanes. Ya, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu yang katanya timbul dari pendengaran, yang katanya datang karena mendengar firman Kristus, yang katanya ada karena mendengar firman Kristus, dan kemudian engkau beritakan, tetapi iman itu tidak disertai dengan respon, tindakan, perbuatan, maka iman itu pada dasarnya, pakai gaya khotbahnya ibu siapa tuh? Dia bilang begini, nol. Ya. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, jika kekristenan saudara dan saya tidak diaplikasikan, maka kekristenan kita pada hakikatnya Kristen mati. Kekristenan yang mati. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui renungan kita hari ini, kita tahu bahwa iman itu timbul, iman itu akan ada, iman itu akan datang dalam kehidupan pengiringan kita kepada Tuhan karena kita mendengar firman-Nya. Amin. Mendengar dengan pengertian tentunya toh. Yang kedua, kita bicarakan, kita wartakan. Warta lewat bicara, lewat tindakan. Sebagaimana yang ketiga tadi adalah meresponi. Sehingga Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Tuhan akan buat saudara dan saya bahagia atas tindakan itu. Tuhan akan buat saudara beruntung dan saya beruntung karena tindakan itu. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah merenungkan kebenaran. Hari ini kami belajar bahwa dalam mengiring Tuhan pasti banyak tantangannya, banyak masalahnya, banyak pergumulannya. Maka kami butuhkan iman yang kokoh, iman yang teguh. Dan hari ini kami belajar bahwa iman kami akan timbul karena mendengar firman. Melalui proses dia bertumbuh karena kami meresponnya, melakukannya, dan juga memberitakannya. Roh Kudus sanggupkan kami untuk menghidupi hal ini, supaya damai sejahtera ada dalam hidup kami senantiasa. Bagaimanapun tantangan ke depan ini, di tahun 2024 ini, iman kami kokoh, iman kami kuat. Seperti orang yang mendirikan bangunan rumahnya, rumah kehidupan, di atas batu karang yang teguh, yaitu kebenaran-Mu, sehingga angin masalah, badai persoalan, banjir pergumulan datang menerpa, kami tetap akan kuat, teguh,
karena kami beriman kepada Engkau. Terjemahkan hal ini lebih lagi Tuhan, di hati, pikir, perasaan kami, semua kami, supaya sungguh firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, sehingga tergenapi janji Tuhan, bahagia, berkat, dan keuntungan bagi mereka yang mendengar, mengerti, dan melakukan firman. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih buat pemberitaan firman Tuhan. Biarlah menjadi rema dalam kehidupan kita dan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Untuk itu kesediaan Ibu Since untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Haleluya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah pimpin kami, Engkau sudah pimpin kami, dan kami boleh ikut beribadah bersama-sama. Ini semua adalah anugerah yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Pada saat ini tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan kami. Tuhan, Engkau terima persembahan kami Tuhan, sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu. Tuhan, Engkau berkati orang-orang yang sudah memberi persembahan, juga orang-orang yang tidak sempat memberi persembahan. Engkau berkati kami semua dengan limpah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan. Terima kasih buat kesediaan Ibu Since untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Ya baik, mari kita memberikan persembahan syukur kita dengan penuh sukacita pada pagi hari. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau berikan yang terindah, hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku ditemukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan tergantikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatkan, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, bab hari ini hari yang terbaik. Dari tangan-Mu Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu memberi penghiburan.
akan ku pikul salibmu, itulah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Ku alami biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Kita ulangi lagu ini sekali lagi. Hidupku ada di tangan-Mu, hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah, Tak hanya yang baik saja yang ku terima. walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan. Hujanku takkan terhentikan, Rohmu yang menghibur hiburan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. hatiku kan. Sebab hari ini hari yang terbaik. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat persembahan syukur pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama melihat Bethel News. Sebelum itu kami menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari jika ada yang baru hadir pada ibadah gereja Rumah Doa Bau-Bau ini bisa melambaikan tangan. Puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama melihat Bethel News. Shalom Jemaat Gereja Bethel. Tidak terasa kita telah memasuki minggu pertama di tahun 2024. Dan tema kita sepanjang bulan Januari ini yaitu dasar iman yang teguh. Mari kita memelihara dan membangun iman di atas dasar yang benar, yaitu firman Tuhan, agar kita tetap teguh dan tidak mudah tergoyahkan dalam keadaan apapun. Sebab orang percaya hidup oleh karena iman. Saya Ashley akan menyampaikan informasi seputar kegiatan gereja Bethel dalam sepekan. Inilah Bethel News. Latihan musik diadakan setiap hari Kamis pada pukul 7 malam di Rumah Doa. Ibadah Raya Minggu diadakan setiap jam 9 pagi. Ibadah Raya ini juga dapat Anda ikuti secara live streaming hanya melalui Facebook GBI Rumah Doa Bau-Bau. Pelayan profetik Ibadah Raya Minggu tanggal 14 Januari adalah sebagai berikut. WL Ibu Desi Berhitu. Singer, Saudari Jenny Peter dan Saudari Bunga Tobing. Musik, Bapak Vincent Wijaya, Bapak Heri Kohang, Bapak Arthur Julianto, dan Saudara Benes Mowisu.
Multimedia Ibu Yulianti. Bawalah anak-anak Anda dalam ibadah Battle Kids yang diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9:30 pagi. Pelayan tanggal 14 Januari adalah sebagai berikut. WL, Kakak Widya dan Kakak Sisilia, musik Kakak Beni, pelayan firman kelas kecil Kakak Tinus, dan pelayan firman kelas besar Kakak Beni. Untuk pendamping ada Kakak Fei dan Kakak Kiren. Selamat ulang tahun bagi saudara-saudari di sepanjang minggu ini. Tanggal 7 Januari Bapak Doni William, tanggal 10 Januari Bapak Yance Dompe, tanggal 11 Januari Ibu Esther Mangori, dan tanggal 13 Januari Saudari Fiona Noya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur, diakonia, dan pembangunan dapat memberikan di kotak yang tersedia atau melalui transfer ke rekening Bank Penin di nomor 7417004041 atas nama Yongcho Lomilia atau Daniel Ruruk. Dalam Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Demikianlah Battle News untuk minggu ini. Biarlah kita tetap bertahan dalam iman percaya kita dan senantiasa bersyukur dalam segala keadaan. Saya Ashley, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Demikian Battle News, kita akan mendengarkan penyampaian tambahan dari Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya akan menyampaikan beberapa tambahan pengumuman. Pertama, ucapan terima kasih mewakili tentunya Ketua Panitia Natal dan seluruh panitia. Terima kasih bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, semua jemaat yang sudah bersama-sama berjerilelah sehingga perayaan Natal kita, baik Natal sekolah minggu yang secara khusus tahun ini kita adakan, kemudian perayaan Natal jemaat, malam Natal, hari ibadah raya Natal, termasuk tahun baru dan kemudian fellowship tahun baru, semua bisa terlaksana dengan baik, semua karena kerjasama kita semua. Dan panitia tidak bisa membalasnya tentu. Hanya Tuhan, karena segala jerilelah kita di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Amin. Ya, mengenai laporannya, bendahara kita Ibu Reski sudah meletakkan laporan itu di papan pengumuman, sehingga kalau Bapak Ibu butuh untuk mengetahui informasi sehubungan dengan segala sesuatu mengenai pendanaan Natal, persembahan, pengeluarannya bisa dibaca di laporan itu. Dan puji Tuhan, laporan ini kita akan pakai di Natal tahun ini, bulan Desember nanti lagi. Sepertinya sudah dekat lagi Natal ya. Padahal kita baru memulai ini. Haleluya. Ya, sekali lagi saya berterima kasih bahwa kita bisa bersama-sama sehati dalam merayakan Natal. Menjadi berkat tersendiri juga secara pribadi, bisa melihat bahwa sungguh kebenaran firman Tuhan itu terjadi. Di mana ada sepakat, di situ Tuhan perintahkan kuasa. Tuhan perintahkan berkat dalam bentuk kuasa, kemampuan. Itu yang ucapan terima kasih. Yang kedua, bahwa sesudah ibadah ini seluruh guru sekolah minggu dan pendamping pengurus sekolah minggu akan mengadakan pertemuan. Sekolah minggu ya? Oke. Untuk membicarakan mengenai segala sesuatu yang menyangkut sekolah minggu untuk tahun 2024 ini. Ya. Kemudian mengenai ibadah kategorial, sepanjang bulan ini belum diadakan, hanya ada ibadah raya minggu dan sekolah minggu. Nanti bulan 2 baru kita akan memulai seluruh rangkaian kegiatan kita.
Tetapi untuk koordinator-koordinator, para gembala-gembala yang menggembalakan kelompok-kelompok mesbah keluarga, baik MK 1, 2, dan 3, untuk ancang-ancang menyusun jadwalnya. Begitu. Untuk seperti tahun yang lalu bahwa mesbah keluarga akan diadakan berselang-seling dengan kegiatan WBI dan doa malam. Jadi ada minggu mesbah keluarga, ada minggu WBI doa malam. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Nyanyi pujian bagimu, Ya Tuhan. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, Namamu besar namamu dan layak dipuji. besar dan layak dipuji. Kami memuliakan Muliakan namamu, Tuhan, mulia namamu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Muliakan namamu, Tuhan, mulia namamu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. 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 Amin. Haleluya. Namamu mengatasi segalanya. Namamu layak dipuji. Namamu menyelamatkan. Sebab tidak ada satu nama yang padanya kami boleh menerima keselamatan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu. Tuhan, tibalah kami pada penghujung ibadah kami saat ini. Bahwa ibadah ini selesai. Tetapi kami akan kembali untuk menghidupi ibadah kami dalam hidup kami. Karena itu kami perlu diberkati oleh-Mu sekali lagi. Namun sebelum Engkau memberkati kami lewat penumpangan tangan hamba-Mu ini, kami mau berdoa secara khusus untuk Bapak Doni yang hari ini, Doni William, yang hari ini berulang tahun. Terima kasih kepadamu, kami panjatkan syukur kami. Tuhan, jadilah kehendak-Mu atasnya, khususnya dalam kehidupan keluarga rumah tangganya, anak istrinya. Tuhan, Engkau yang akan senantiasa menuntun, membimbing, dan senantiasa akan ada bersamanya. Segala yang baik sehubungan dengan bertambahnya usia yang daripada Tuhan, Tuhan berikan kepadanya. Tubuh yang sehat, pikir perasaan, pengenalan akan Tuhan bertambah-tambah.
damai dan sejahtera daripada Tuhan juga senantiasa ada dalam hidupnya. Kami juga bersyukur kepadamu untuk setiap daripada kami, saudara-saudari kami yang boleh kembali setelah mereka boleh menikmati liburannya, berjumpa dengan keluarga untuk beberapa saat. Sekarang berhimpun kembali, sukacita tersendiri. Tuhan hantar mereka dengan selamat yang daripada Tuhan. Yang tidak sempat hadir beribadah hari ini karena keadaan tertentu, entahkah mereka sakit, kondisi lemah tubuh, Tuhan memberkati mereka sehingga hari-hari ke depan kami akan berkumpul kembali, kami bersama-sama puji dan muliakan Tuhan. Yang tidak beribadah karena acuh tak acuh, Roh Kudus, Engkau mengasihi kami semua, mengasihi saudara-saudari kami. Kiranya juga Engkau boleh menjamah setiap hati untuk mengalami kerinduan akan persekutuan dengan Tuhan dan dengan saudara seiman. Kami juga mau berdoa secara khusus untuk Ibu Hari yang hari ini juga akan kembali beberapa saat ada bersama-sama kami. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan tuntun sebagaimana ia datang, demikianlah juga Tuhan antar kembali ke Makassar. Dan biarlah juga Pak Hari yang ada bekerja di bau-bau, Tuhan senantiasa jaga, lindungi. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan masing-masing kami. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau sanggup mengerjakan jauh melampaui apa yang kami doakan ini. Karena itu kami bawa doa kami kepadamu demi namamu Yesus Kristus Tuhan. Untuk itu mari berkatilah kami, jemaatmu yang akan kembali dalam hidupnya untuk melakukan firman-Mu. Bapak ibu saudara yang terkasih, kembalilah dalam hidupmu, arahkanlah senantiasa hati dan pikirmu kepada Tuhan. Hari ini Tuhan menyampaikan kepada kita semua bahwa tantangan ke depan ini akan semakin besar. Tapi milikilah iman yang kokoh, kuat, teguh di dalam Kristus, dan dimulai dari mendengar akan kebenaran firman Tuhan, menceritakannya, membagikannya, dan menghidupinya. Angkatlah kedua tanganmu, dengan iman terimalah berkat. Kasih karunia, damai dan sejahtera yang berasal dari Allah, Bapa Pencipta langit dan bumi, yang dinyatakan di dalam cinta kasih Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera itu tercurah atasmu, atas kita semua hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua. Tuhan yang akan menyanggupkan engkau dan saya untuk senantiasa ada dalam iman, pengharapan dan kasih kepadanya hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita selesai. Salam sehati.